Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Anissa di kampus Unhas. Oke, hari ini kita akan kedatangan salah seorang calon sarjana farmasi, yaitu ada Kak Sadia. Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Halo Kak Sadia, Halo. apa kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kakak yang sendiri gimana nih kabarnya? Baik Kak, baik. Alhamdulillah ya. Iya. Kak, nggak apa-apa nih kan kita ganggu waktunya. Gak apa-apa banget. Kebetulan hari ini saya tidak terlalu sibuk banget. Alhamdulillahnya. Kak, ini kita mau nanya-nanya tentang seputaran farmasi dong. Boleh. Apa tuh? Kan kakak calon sarjana farmasi ya. Iya. Kakak sekarang jurusan farmasi semester berapa sih kak? Oh ya, saya sekarang semester 5 untuk sekarang ini. Ngomong-ngomong, di semester 5 ini kesibukannya itu gimana sih kak? Apa sih kesibukan kakak di semester 5 ini? Untuk kesibukan semester 5 ini, kami sedang mempersiapkan praktikum terutamanya. Jadi praktikum kami itu ada 3 di semester 5 kali ini. Itu ada praktikum pertama, praktikum teknologi sediaan padat, itu membuat obat dalam bentuk tablet atau kapsul, kaplet gitu. Lalu yang kedua ada praktikum farmakologi dan toksikologi. Itu dia menguji suatu obat atau bahan kimianya dengan menggunakan hewan uji seperti kelinci, encit, gitulah. Kalau monyet itu bisa nggak sih kak? Kalau monyet tuh nggak bisa. Karena lompat-lompat gitu ya. Ya gitulah ya. Kalau lompat takut gigit juga ya kan. Iya. Baru yang ketiga ada nih praktikum biofarmasetika. Yaitu dia praktikumnya itu cara kita mengukur dan mengevaluasi ketersediaan hayati atau bioavailabilitas dan bioekivalensi atau kesetaraan obat dalam tubuh kita. Itu Kak. Seru juga ya kak, tapi agak menantang ya kak ya. Adrenalinnya diuji banget memang. Kan ini agak rumit gitu ya kak. Kok bisa apa sih yang membuat kakak bisa terjun ke dunia farmasi ini? Untuk terjun ya, kalau saya sih sendiri, saya tuh lebih ke penasaran. Karena saya tuh ingin mengetahui bagaimana sih cara membuat skincare atau buat obat, tahap-tahapan itu gimana. Saya pengen tahu dan ingin terjunnya lebih ke situ biar saya tahu. Dan juga saya itu masuk farmasi itu karena farmasi ini kan salah satu bidang kesehatan, jurusan kesehatan yang berkontribusi langsung gitu dalam mengedukasi obat-obatan dalam masyarakat maupun di apotek juga gitu. Iya, seperti itu rumit kan kak? Saya pun kayak pusing sendiri. Rumit juga sih kak. Terus ini kan kita bicara tentang obat nih ya kak. Obat itu kan banyak sih kan kak macamnya. Terus tuh gimana sih kak? Paling susah yang meracik obat itu kayak mana gitu kak? Pengen tahu deh kita. Jadi itu lebih ke steril kak. Itu seperti steril itu kan kita tuh langsung menginjeksi ke pembuluh darah kita. Nah, jadi biar kita menghindari efek-efek toksik lah yang tidak diinginkan oleh pasien. Jadi gitu ya kak yang lebih sulit gitu ya. Sulit banget karena dia harus kayak mana ya, steril itu harus menjaga kualitasnya biar tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme itu lah pokoknya. Ini teman-teman saya ini pada penasaran kak, masih juga saya kak. Kan itu kita nih misalnya kak sakit demam, terus minum obat, bisa langsung sembuh gitu ya kak? Karena langsung kan kita udah minum obat tuh bisa langsung sembuh. Apa sih kak kerja obat itu? Jadi obat itu kan diabsorpsi kak, dilakukan penyerapan, absorpsi itu penyerapan dan dialirkan ke pembuluh darah, lalu didistribusikan dan setelah terjadi efek farmakologinya atau terapinya. Baru dia menuju ke reseptornya biar panas kita tuh turun gitu. Setelah minum obat paracetamol tadi lah misalkan contohnya itu. Dan akan dimetabolisme di organ hati kita. Di organ hati kita itu yang memetabolisme obat tadi itu. Baru dia itu kan menjadi bentuk yang bisa diekspresikan oleh tubuh kita. Baru diekspresi itu di organ ginjal maupun empedu dan kulit lah gitu. Jalur-jalurnya panjang gitu ya kak? Dibuang. Atau bentuknya seperti kalau dari organ ginjal berarti seperti urin bentuknya gitu atau feses lah gitu kak.
Terus kan Kak, ini kita nanya lagi ya Kak, boleh ya Kak? Kan misalnya saya nih Kak, saya sakit sakit demam juga lah kita bilang sakit demam. Terus teman saya juga sakit demam, terus kita minum obat yang berbeda gitu. Gimana sih Kak itu nentuinnya? Ya, jadi kalau menentukan untuk obatnya itu pribadi-pribadi individunya gitu. Jadi dokter itu dia kan mendiagnosis kerjanya. Dan yang nentuin obat tuh sebenarnya apoteker. Tapi kebanyakan dokter di Indonesia itu kan dia menulis resep, baru kita yang mengasih obatnya ke pasien gitu kan. Kebanyakan di Indonesia seperti itu. Sebenarnya dokter itu menulis resep dan atas rekomendasi dari apoteker sebenarnya seperti itu. Tapi kebanyakan di Indonesia kan tidak seperti itu kan dijalankannya. Dan apoteker ini menentukan obat untuk individunya itu dilihat dari Fornas atau formularium rumah sakit. Dan yang lebih tahu obat-obat itu kan lebih ke apoteker sebenarnya kan. Gitu Kak. Berarti harus ada panduannya juga ya Iya, Kak? ada urutannya gitu lah ya. Ini kan Kak, kalau dilihat-lihat ini farmasi ini cukup menantang ya Kak, cukup rumit juga. Ada nggak ini satu hal yang Kakak rasakan farmasi itu menyeramkan tapi bisa membuat senang gitu, membuat happy? Mungkin untuk motivasi yang lainnya ya kan, biar masuk farmasi nih. Karena farmasi ini seru loh. Jadi dunia farmasi itu sebenarnya sangat luas ya. Dan dia itu berkembang di Indonesia kan pastinya. Jadi teman-teman kalau yang mau masuk farmasi dan atau masuk kesehatan dan nggak mau ketemu pasiennya langsung misalnya, farmasinya dia bisa kerja di industri, jadi kan nggak perlu ketemu pasiennya langsung gitu, nggak perlu berhadapan sama pasiennya langsung, gitu. Jadi kayak kalau masuk farmasi tuh lebih enak aja gitu, karena dia luas, kerjanya bisa di mana aja. Dan ada nih kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oh, ya udah kenal sayang gitu ya Iya, Kak? gitulah. Baru gitu ya Kak? tipsnya itu sebenarnya cari tahu dulu. Eh, Cari tahu dulu lulusan farmasi itu dianya ada di mana aja sih kerjanya gitu. Dan nggak selalu dianya tuh di laboratorium kerjanya farmasi itu ya. Kadang kan orang stigmanya kayak gitu kan, berpikiran seperti itu. Kalau udah farmasi pasti kerjanya di laboratorium, di rumah sakit, apotek kayak gitu. Nggak juga. Karena farmasi itu luas kerjanya, bisa di mana aja. Dan kalau teman-teman tertarik dan nggak mau di situ, bisa aja kita fokuskan ke bidang misalnya kita pengen di industri gitu, bisa aja. Kak. Berarti Kak, farmasi itu juga bisa buat skincare gitu atau make up? Bisa banget. Oh iya, itu berarti serunya ya kan Kak? Bisa buat skincare. Jadi kita kayak bisa tahu lah gimana yang cocok untuk buat kita. Nah, gitu kalau untuk skincare-nya ya kan. Berarti Kak, mata kuliah di farmasi ini tuh mirip-mirip dengan kedokteran juga ya Kak? Iya, betul sekali. Jadi basicnya itu kita sebenarnya belajar tentang dasar tubuh manusia, seperti apa dan lain-lain. Baru belajar tentang penyakit itu dia seperti apa dan gejalanya itu pun seperti apa. Dan belajar obat-obatnya juga. Gimana sih obat itu bereaksi dalam tubuh kita? Dan kita juga belajar tentang pembuatan sediaan obatnya yang cocok untuk penyakit ini itu seperti apa gitu. Baru suatu obat itu dianya masuk dan gimana perjalanan dalam tubuh itu kita juga mempelajarinya. Jadi begitu panjang lah. Lengkap ya Kak? Sampai dari awal obat itu masuk sampai dia keluar dari tubuh kita. Itu kita pelajari semua di farmasi ini. Tapi kan Kak, kalau bikin obat itu kan harus diuji dulu kan Kak? Itu diuji sama hewan dulu ya Kak? Iya, itu namanya uji praklinik kalau dalam bahasa ininya kan, farmasinya. Nah Kak, kan tadi dari hewan ya kan Kak? Terus kan tubuh hewan dan manusia itu jelas berbeda ya Kak? Itu gimana cara nentuinnya? Dari hewan dulu baru ke manusia gitu? Jadi tuh kita tuh pakai hewan-hewan percobaan yang mirip anatominya dengan dan fisiologinya dengan manusia. Oh iya. Contohnya tuh hewan kayak mencit, tikus, itu kurang lebih tuh sama. Misalnya kayak eh, pH lambungnya tuh hampir sama dengan kita gitu. Dan alasannya mencit itu dipakai di uji praklinis tuh kenapa? Itu lebih cepat beranak pinaknya. Dan ada aturan kode etiknya juga sih. Nggak boleh sembarangan cara kita membunuh, cara kita kasih obatnya dan lain-lain gitu. Kalau boleh tahu Kak, gimana sih kode etiknya itu?
Untuk kode etiknya itu simpelnya nih ya. Mereka itu kita bikinkan kandang, nggak boleh kehausan, kelaparan, kepanasan, ataupun stres. Jadi kita harus beri dia juga ruangan ber-AC dan makanan itu kita atur. Dan sebelum kita selokasi atau kita bunuh ini, untuk kita ambil efek obatnya, kita kasih dianya, kita perlakukan dianya semanusiawi mungkin gitulah pokoknya. Kayak kita rawat gitu ya, Kak? Kayak kita merawat ya anak bayi lah ibaratnya juga kan seperti itu. Nah gitu. Oh gitu ya Kak, banyak juga ya Kak ternyata pembelajaran di dunia farmasi. Benar. Ini Kak terakhir pertanyaan dari aku dan teman-teman di luar sana juga kan banyak tuh pengen terjun ke dunia farmasi, tapi mungkin ada kekhawatiran di pikiran mereka itu kayak gimana sih nanti di farmasi itu aku kayak megang zat kimia gitu, takut segala macam dan lain-lainnya gitu ya kan Kak. Semua kekhawatiran itu kan pasti ada ya Kak ya. Pasti dong. Kakak juga kan terjun ke dunia farmasi ini pun juga masih ada kan Kak kekhawatiran Kakak. Pasti. Nah kan Kakak udah dari awal ke sampai semester 5 ini. Semester 5 ini. Apalagi nanti kalau udah tamat nih ya kan, pasti makin banyak itu banyak kekhawatirannya gitu ya Kak. Apa sih Kak yang pengen Kakak sampaikan untuk teman-teman yang nantinya ingin masuk ke jurusan farmasi? Untuk teman-teman yang di rumah, terutama jangan overthinking kali ya. Dijalani aja pelan-pelan. Tapi memang bener-bener ya, emang harus ke kemauannya sendiri, kepengennya sendiri. Dan basicnya tuh harus kuat. Biar kalau sampai kita nanti dari jalan di pertengahan, biar kayak nggak, kayak gini ya farmasi. Nggak mau lah lanjut, sampai mundur lah. Sampai kayak praktikum ini, praktikum itu udahlah nanti akhirnya jadi kacau balau kayak gitu. Jadi kita disekolahkan nih buang-buang duit gitu kan ngomong orang tua. Dan kalau bisa itu memang harus kemauan sendiri, terus basicnya itu seperti fisika, kimia itu dia harus bukan cuma belajar di perkuliahannya kan, harus dari SMA itu memang ada lah basicnya gitu. Dan takutnya kan kalau misalnya kita nggak ada basicnya nih takut keteter di pertengahan gitu, takut tadi mundur, kacau balau, apalah segala macam gitu. Intinya jangan overthinking dari awal dulu ya Kak. Jalani aja dulu. Happy kok farmasi. Seru juga ya, Kak? Farmasi itu. Seru guys. Lagi Unhas nih. Terus Kak, ada nggak sih syarat tertentu kalau mau masuk farmasi itu Kak? Kayak tinggi badan gitu? Atau kayak menjadi pramugari? Gak ada itu Kak. Jadi untuk farmasi sendiri tuh paling itu khas banget itu anak IPA ya mungkin ya, anak IPA dan gitu basicnya itu juga harus kuat ya kan, IPA apa fisika kimianya gitulah, harus tahu lah basic awal tuh gimana, pelajaran tuh gimana gitu biar sampai perkuliahan tuh nggak kaget gitu. Dan jangan buta warna sih gitu sih, itu aja syaratnya. Yang lainnya sih nggak ada ya kan. Kalau semua lah kalau tinggi badan. Insyaallah iyalah. Kita kan di sini nggak ngaruh ya Kak. Ajakin dong Kak teman-teman yang lagi nonton untuk masuk Universitas Haji Sumatera Utara. Ayo teman-teman yang minat di bidang kesehatan, ayo join farmasi di Universitas Haji Sumatera Utara. Dan berjumpa lagi. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Itu kan langsung kita injeksi ke pembuluh darah kita. Udah. Ayo Masih. Udah bener. Kan farmasi ini tuh pasti kayak mana ya ngomongnya? Tadi kok dapet loh di percobaan.